suka, kamu suka. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Itu tadi dia sentimen-sentimen yang mempengaruhi juga market review hari ini. We still have time ya untuk mencari-cari tahu, nggak menduga-duga ya. Cari-cari tahu kayak wow hijaunya royo-royo. Ada istilah lain guys ya selain royo-royo? Royo-royo. Coba kita tanya Mbak Sheryl ya. Okay. Barangkali beliau punya diksi lainnya. Selamat kita sore. hadirkan. Celing. Nah, itu Sore dia. Detikers, sore Mas dan Mbak. Selamat sore Mbak Sheryl. Dijawab pertanyaannya tadi Mbak Sheryl. Ada nggak kata lain dari royo-royo, ijo royo-royo? Hijaunya nggak Untuk menunjukkan penguatan. Coba aku tanya ya sama Google ya. Hijau royo-royo sinonimnya. Kata lain dari ijo royo-royo. Royo-royo itu maksudnya raya-raya. Kayak royo-royo tuh gotong Itu bahasa royong. Jawa. Oh, tapi yang bisa pakai royo-royo cuma hijau doang. Oh. Nggak bisa Sangat merah. hijau. Oh, kalau orang Sunda tuh berem ecei. Hejo nonnya. Orang Batak apa ya? Lagi mikir gua. Ya, memang ada istilah atau diksi yang memang hanya bisa digunakan untuk warna itu aja. Oh gitu. Gitu. Ireng-ireng gitu ya? Hideng, ireng gitu. Iya. Mbak Sheryl mau nonton JKT48 dan Bernadia gratis gak? Mau? Iya, Suka iya. Bernadia? Tahu lagunya? Biar ceritanya mau aja. Ayo, apa-apa. Tapi ada efek sampingnya Mbak Sheryl. Jadi Mm-mm. biasanya kan ini kita kan lagi happy nih ya, hijau royo-royo. Nah bisa jadi dari nggak apa-apa jadi ada apa-apa kalau habis denger lagu Bernadia. Menurut aku sih Nggak harus usah. mentalnya harus kuat dulu. Gitu. Kalau lagi galau dengerin Bernadia, ya udah. Tapi gue yakin Mbak Sheryl mentalnya kuat banget sih. Kayak apapun masalahnya, minumnya es teh. Positivity. But anyway, market hari ini seperti yang kita tampak di belakang ini. Hari ini sepanjang hari ini sangat hijau, menyala. Betul. Bukan menyala ding. Inilah royo-royo lah ya. Hijau royo-royo boleh lah ya. Ini adalah penguatan lanjutan setelah kemarin juga cukup kencang penguatannya. Seperti kata Mbak Sheryl, dengan optimismenya beliau mengatakan sampai akhir tahun masih bisa 7.500. Karena kita tuh bisa banget langsung menuju puncak. Gemilang cahaya ketahuan umurnya. Kira malah lanjutin Mbak Sheryl. Iya, langsung menuju puncak. Padahal beberapa hari lalu itu baru yang kayak mau dekat lagi ke bawah 7.000 ya Mbak. Dan sekarang udah 7.300 on the way. Betul. Gimana nih Mbak Sheryl? Berarti tinggal sedikit lagi ya, sejengkal lagi nih menuju target kita 7.500. Sejengkal tuh. Enggak juga deh, enggak sejengkal. Sejengkal kalau kita lihat ininya di sini ya, di handphone layar handphone.
Iya, jadi sesuai dengan yang kita bahas kemarin ya, kita lihat ini memang sudah awal dari momen window dressing di bulan Hmm. Desember. Tren-tren penguatan terus kayak gitu. Meskipun ternyata ini lebih baik daripada ekspektasi kita di hari kemarin gitu. Kita tadi pikir Akan koreksi ya. 7.250 juga udah bagus banget. Bahkan sekarang masih bertahan di 7.300 nih, meskipun menjelang detik-detik terakhir penutupan perdagangan hari ini gitu. Jadi luar biasa antusiasme masyarakat ya, investor. Apalagi kemarin juga kita lihat aliran investor asing. Kaget loh. Kaget. Tiba-tiba ada Travis Barker. Lingkungan itu dong. Apalagi juga kita lihat optimisme dari investor asing yang kembali masuk lagi ke bursa saham kita tuh cukup besar, sampai 700 miliaran di hari kemarin, dan kita perkirakan lanjut nih di hari ini. Karena kita lihat ya favoritnya investor asing kan sektor keuangan ya, dan sektor keuangan itu hari ini lanjut menguat, meskipun bukan jadi juaranya sih. Ada beberapa sektor yang menjadi juara. Tapi aku tahu Mbak siapa yang tahu jadi juaranya. Malaikat pasti yang tahu. Wih. Mbak Sheryl, udah lanjut Lagu, aja Mbak. Iya. Hari ini di hari Rabu midweek ini ternyata ISG melesat begitu cukup tinggi. Kalau dibanding sama regionalnya gimana Mbak? Biasa kan selalu. Aku kira premi. Oke. Nah, kalau kita bandingkan sama bursa regional Used di to. siang hari ini, kalau China merah. Lalu kalau kita lihat bursa Hong Kong merah juga ya. Kita lihat di sore hari ini bursa Asia sudah mulai kendor ya, sudah mulai bervariasi nih. Udah enggak hijau semuanya, tapi banyak sebagian di zona merah kayak gitu. Karena nanti malam kan ada pidato ya dari Opa Jerome Powell sebagai ketua gubernur The Fed, dan kita lihat bursa saham kita terlihat anomali kali ini ya. Sentimen domestik yang lebih mendominasi kayak gitu. Sentimen domestiknya apa Mbak? Ya, jadi ada kabar positif dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, yang berencana menghilirisasi 28 komoditas. Dan 28 komoditas itu berasal dari 8 sektor: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan ya. Jadi hal tersebut kita lihat suatu hal yang sangat positif ya. Dan ini juga langsung dengan instan direspon sama penguatan signifikan di sektor bahan baku. Ini menjadi top gainer hari ini nih. Menguat bahkan 3%-an tadi ya kalau aku lihat sebelum penutupan. Sekarang udah penutupan by the way ya. Menguatnya 3,33% sektor bahan baku. Boleh nggak itu saham emiten apa yang bahan baku ini yang paling menguat paling tinggi hari ini? Oke. Kalau kita lihat mayoritas memang pada menguat ya, kayak saham-saham tambang, saham-saham logam, lalu juga saham-saham dari grupnya Barito seperti Brand dan kawan-kawan ini juga menguat. Terlepas dari sentimen positif juga dari Brand yang akan membagikan dividen yang kali ini lebih besar daripada dividen periode sebelumnya di awal tahun kayak gitu. Meskipun dividen yieldnya dibandingkan dengan harga Brand yang agak mahal itu memang sangat jauh ya, 0, sekian persen dividen yieldnya. Tapi sebagai investor yang sangat cinta sama Brand, meskipun valuasi Brand udah sekian ratus, harganya sudah sangat mahal, dibagi dividen sedikit pun sudah euforia investornya. Ya itu lebih balik ke psikologi pasar. Kalau udah cinta apa boleh buat. Kalau udah cinta biasanya berkorban ya Mbak. Iya, Kayak itu gak juga apa-apa terjadi deh. di pasar modal. Atau berpengaruh juga sama psikologis apa ya, kita bisa mengenali nggak sih matang tidak matangnya ini investor, kayak misalnya dari Kedewasaannya, iya ya kedewasaannya, apakah pilihannya memilih oh ini untuk jangka pendek di sini, jangka panjang untuk pilihan yang ini, atau mungkin ada apa ya sifat-sifat lainnya gitu yang menunjukkan itu. Oke.
Kalau secara psikologinya untuk investor-investornya brand dan grup Barito kita belum pelajari telusuri lebih lanjut ya. Tapi kita lihat memang banyak sekali investor yang memang yang happy trading maupun invest di saham-saham Barito. Karena setidaknya dalam beberapa tahun terakhir saham-saham dari grup mereka inilah yang jadi saham-saham beggar yang naik sekian kali lipat. Saham-saham penyebab munculnya banyak orang-orang kaya baru. Itu dia. Jadi memang meskipun indeks LQ45 cenderung tertekan, saham-saham grup itu Tetap menguat menyala. lagi tetap terus ya. Bahkan sempat menjadi penopang IHSG di awal tahun. Sebelum IHSG memang benar-benar mencapai rekor 7.900 kayak gitu. Iya. Dan hari ini IHSG sudah ditutup ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan. Bahkan menguat lebih tinggi lagi ketika Betul. ditutup di jam 4.04 ini Detikers. Hari ini IHSG ditutup di level 7.326 atau menguat 130 poin sekitar 1,82%. Luar biasa. Di tengah gonjang-ganjingnya negara Korea Selatan yang kemarin malam presidennya tiba-tiba berbuat ulah dengan mengumumkan adanya Agresif militer. darurat Darurat gitu militer. ya. Dan melemahnya won Korsel juga cukup dalam. Ini juga punya pengaruh nggak Mbak ke market di dalam negeri hari ini? Peristiwa tadi malam itu. Peristiwa ini Korea ya, bukan yang di dalam negeri. Peristiwa yang di dalam negeri tadi malam beda lagi ya. Oke. Kalau kita lihat bahkan ke bursa saham mereka, ke indeks Kospi, merah juga ternyata ya, minus 1, sekian persen. Kita lihat kalau dampaknya sih ke IHSG relatif minim ya. Kita lebih memprioritaskan sentimen domestik kayak pernyataan-pernyataan dari Pak Prabowo, presiden kita, lalu juga dari sentimen korporasi yang punya bobot besar bagi IHSG seperti brand yang mau bagi dividen, lalu juga dari sentimen global kayak semalam bursa Amerika kayak S&P 500 dan Nasdaq tuh kembali lagi mencetak all time high gitu. Meskipun Dow Jones enggak. Justru si Dow Jones terkoreksi, kita lihat ini udah tanda-tanda awal koreksi di bursa Amerika, tapi tidak dengan bursa saham kita. Kayak gitu. Sepertinya bursa saham kita masih terus menuju puncak ya. Masih terus rally ya. Hopefully. Meskipun dalam rentang waktu besok sih kita lihat ada resiko yang lebih besar nih untuk koreksi dulu ya sesaat. Kita lihat besok tuh bisa menguji level resisten, level batas atas di 7.350 dan level supportnya di 7.280 kayak gitu. Karena di akhir pekan juga lagi-lagi ada rilis data tenaga kerja Amerika kayak gitu. Apalagi semoga aja nih Pak Jerome Powell tidak memberikan komentar-komentar mantra-mantra hawkishnya ya yang bisa menunda IHSG on the way 7.500. Tapi sepertinya dengan probabilitas pasar saat ini yang makin besar untuk the Fed tuh bisa mangkas bunga di akhir tahun nanti di pertengahan Desember ini, kayaknya juga jadi salah satu sentimen kuat IHSG bisa terus nanjak ya Mbak? Iya, setidaknya kalau sampai akhir bulan Desember kita lihat peluang besar bagi IHSG ke 7.500 mau apapun alasannya, mau the Fed seperti apa komentarnya, ataupun kecuali yang benar-benar mengejutkan ya. Misalnya suku bunga bukannya turun malah mendadak naik. Nah itu 8.000 masih bisa cerita. nggak Mbak? Hah? 8.000 masih bisa nggak? Kejauhan. Apa yang memungkinkan IHSG bisa tembus 8.000 sampai akhir tahun? Wah kalau 8.000 itu naiknya berapa 10% ya dalam sebulan ya berarti ya dengan posisi IHSG tuh di awal bulan Desember yang bahkan di 7.100 naiknya kurang lebih 15%. Sepanjang sejarah IHSG hampir tidak pernah rasanya ya, bahkan nggak pernah seingat saya dalam sebulan tuh bisa naik sekian 10%. Nggak pernah gitu. Itu magic nama. Mungkin mukjizat tetap sih ada. Mukjizat Mukjizat ada. Tuhan nyata ya. Atau mungkin nanti ada menteri mana baru pulang dari luar negeri dapat investor, nggak tahu Utang berapa. maksudnya. Ups. Ya hibah. Bingung kan mau beresinnya gimana?
But anyway, Nggak kita masih tahu. sangat optimistis karena ini masih 7.300 juga, masih banyak peluang untuk bisa Iya. mencuri kesempatan sampai akhir tahun dapat cuan ya, Mbak. Betul. Apa dalam jangka menengah ini sampai ke akhir tahun kira-kira apa saham yang menarik untuk dikoleksi? Mbak Sheryl mungkin boleh diingatin lagi. Oke, paling setidaknya untuk besok ya. Mm-mm. Untuk besok kita lihat ada potensi koreksi kan ya. Tapi kita lihat sektor-sektor seperti bahan baku yang hari ini rally karena tersengat sentimen positif dari pernyataan rencana Pak Prabowo tersebut, itu masih bisa lanjut rally ya, masih bisa lanjut menguat nih. Kayak saham-saham yang terkait energi terbarukan gitu ya. Lalu juga besok kan ada anaknya Adaro ya yang sudah akan resmi melantai ya. di bursa ya. Kita lihat ini juga akan jadi sentimen positif ya untuk sektor energi. Hari ini sektor energi juga udah mulai ada tanda-tanda menyambut anggota baru. Ini dengan penguatan 1,17%, cukup signifikan. Kita juga tahu harga minyak hari ini lanjut rally lagi ya terkait sama rencana OPEC yang tidak meningkatkan kapasitas produksi hariannya. Kayak gitu. Alright, ingat guys besok Adri ya Mbak? Aib anak usahanya. Iya, tapi sentimennya biasanya akan nggak hanya di Adri dan Adi dan Adaronya doang, tapi lebih ke sektor energi biasanya akan kebagian semua teman-temannya gitu. Teman-temannya ya. Teman-temannya. Karena kan kalau deket dengan tukang parfum Pasti akan ikutan wangi. wangi gitu atau minta sampel Bener. sniff gratis ya. kedapatan sampel. Choose your- Cipratan. That's why you have to choose your friends wisely. Wis. Betul banget. We You have to can't be friends. kalau wisely. Anyway, then. Suka, kamu suka, kita semua suka. Ku suka, aku suka, semua suka. Ku suka, ku suka. Rintik singkong aku suka, kita sama-sama suka. Oh ku suka. Kita semua suka. Ku suka, aku suka, kamu suka.